seberapa besar perjuangan mengenal keilahiannya dan pertumbuhan keilahian diri saudara kalau saudara ikut Kristus. Apakah saudara sudah makin akrab dengan Tuhan, atau saudara meninggalkan Tuhan, atau ditinggalkan Tuhan? Mari kita lihat diri kita. Ya Allah itu roh, gembala dengan roh kita, nanti Tuhan akan memberikan kebenaran, syarat-syarat perdamaian. Nama kata lain adalah Saudaraku yang terkasih, kita jumpa lagi untuk membahas sejauh mana Anda ikut Kristus. Sejauh mana Anda ikut Kristus. Amin. Tetapi kita akan menyaksikan satu lagu pujian terlebih dahulu sebelum membahas, karena ini hal yang sangat ilahi, maka persiapkan telinga, hati, dan akal budi kita. Amin. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. sejauh mana? Ya, Anda mengatakan mungkin saya pengikut Kristus, saya umat tebusan. Itu kan pernyataan kita. Adalah lebih tepat kalau kita sendiri mengoreksi sejauh mana Anda ikut Kristus. Ya, penting bagi kita masing-masing untuk mawas diri sebelum waktu kita berhenti. Dan ini makalah adalah tanggal Matius PS 11 bulan September 2014. Artinya udah nyaris 10 tahun yang lalu. Sehingga
Saudaraku yang kekasih, kita akan membahas dengan sungguh-sungguh supaya di tahun 2024 ini kita bisa menapak bersama Tuhan, di belakang Tuhan, tuntun Tuhan. Oke, apakah dasar Anda ikut Kristus? Ini sangat penting. Mari kita koreksi diri. Apakah kebutuhan jasmaniah? Ya manusiawi saja kalau kita percaya Yesus Tuhan, dimulai dari masalah tubuh jasmaniah diri. Oke. Matius, saya sakit, saya ini. Tapi 2000 tahun yang lalu juga ada Lukas 17 ayat 11 sampai 14. Ada. Lukas 17 ayat 11 sampai 14. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusul perbatasan Samaria dan Galilea. Yes. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui Datanglah 10 orang kusta. Kusta itu penyakit yang zaman dulu sangat mengerikan karena makanya dipisahkan dari penduduk tinggalnya. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Yesus, Guru, kasihanilah kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Saudaraku yang kekasih, itulah yang terjadi karena yang mewakili mengusir mereka dari kampungnya supaya terpisah dari orang-orang supaya penyakitnya nggak nular adalah imam-imam yang memutuskan. Saat itu tentu saja sah-sah saja banyak perempuan yang pendarahan belasan tahun asal kusep pegang jubahnya saja sembuh. Ketika dia kemudian meletakkan kakinya bersujud kepada Tuhan karena takut ketahuan, dia siap untuk ikut Tuhan. Saudaraku yang kekasih, namun jangan pernah menjadi tujuan utama. Jangan pernah menjadi tujuan utama, apalagi tujuan akhir. Kenapa? Karena roh-roh jahat yang pernah tinggal dalam diri si manusia memiliki hak menyikat si manusia kembali dengan nasib yang lebih buruk jika kosong perbuatan ilahi. Matius 12, 43, 45. Matius 12 ayat 43 sampai 45. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus, mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Lanjut. Lalu ia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Aku akan kembali ke rumah yang kutinggalkan itu, di mana aku diusir oleh Yesus Kristus. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih tersapu, dan rapi teratur. Kosong perbuatan pernyataan ilahi. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Lanjut. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Lebih buruk dari keadaan semula. Karena mereka termasuk manusia-manusia yang tidak tahu diri. Dari 10 orang kusta yang disembuhkan Tuhan, cuma 1 yang kembali. Lukas 17 ayat 15 sampai 19. Lukas 17 ayat 15 sampai 19. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus. Dan mengucap syukur kepadanya. Yes, mengucap syukur kepadanya. And then? Orang itu adalah seorang Samaria. Orang Samaria yang dianggap di sana orang yang nggak beragama. Lanjut. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu?" Di manakah yang 9? Kan semuanya udah tahir. Di mana yang 9? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Yes. Manusia-manusia yang 9 itu yang tidak tahu diri. Manusia tidak bersyukur. Maka jangan kaget kalau di mana didoakan tahu sembuh lalu kemudian sakit lagi, bahkan lewat usianya.
Yang kedua, apakah dasarnya ikut Kristus itu emosional? Ya, adakah diri kita mengikut Yesus hanya berdasarkan emosional diri atau emosional manusia lain? Jika iya, maka dia akan lupa mengoreksi diri, akan lupa menyangkal diri, akan lupa memikul salibnya, maupun mungkin keluarganya. Kita tengok ayat Lukas 23, 27, 28. Lukas 23 ayat 27 sampai 28. Sejumlah besar orang mengikuti dia, di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Iya, menangisi dan meratapi dia. Lanjut. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, Janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." dan anak-anakmu. Walaupun nasibnya seperti Yesus, manusia Yesus, belum tentu nasib yang mereka itu, nasib rohnya mereka itu jauh-jauh yang lebih mengerikan. Lanjut. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, "Berbahagialah perempuan mandul, dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan, dan yang susunya tidak pernah menyusui." Ternyata persepsi kebenaran, atau persepsi tentang kebenaran bukanlah beredar di banyak orang. Yang banyak adalah persepsi tentang emosional. Banyak orang, waduh nggak bisa melahirkan, ya gini-gini menjadi begini. Nanti dulu, lanjut. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, "Runtuhlah menimpa kami," dan kepada bukit-bukit, "Timbunilah kami." Nasib buruk manusia, tubuh alamiah bukanlah yang utama untuk ditangisi, tetapi roh-roh mereka lah ya yang harus ditangisi, karena mereka disetir oleh kegelapan, roh-roh jahat. Ya, satu hari Pak Matius diminta untuk datang ke Yogyakarta, di mana ada seorang ibu yang anaknya mati bunuh diri. Ya, sehingga Pak Matius diminta karena ibunya sampai 1 bulan tiap hari di kuburan anaknya, remaja putri yang usianya baru hampir 17 tahun, bunuh diri sepulang kebaktian dari kelompok tertentu. Saya nggak urusan dengan kelompoknya. Tulisan di kertas lagu digaris bawahi tebal-tebal. Ada lagunya kan, "Aku ikut Yesus," digaris bawahi. Dan pagi-pagi udah meninggal karena meminum racun tikus, obat nyamuk. Saudaraku yang kekasih, bukan apakah dasar emosional itu harus dikoreksi, atau dasarnya adalah suku, kaum, bangsa, bahasa. Bahasa itu artinya religi tertentu. Bapak saya Kristen, anaknya ya Kristen, saya Kristen. Jadi yang gitu-gitu nggak pernah. Ya, demikian banyak beredar di muka bumi ini Injil Kerajaan Allah diserong hanya menjadi untuk kepentingan suku, kaum, bangsa, politik dan lain-lain, dan hanya menjadi, maaf, Yesus tidak pernah membuat agama apapun menjadi agama atau subagama yang dikibarkan di dalam benderanya tetap bendera Taurat dan kitab para nabi. Yesus Allah itu roh, sembahlah dengan roh. Sementara kalau Taurat tidak dengan roh, tapi dengan tubuhnya dan jiwanya. Padahal saudaraku kasih, Yesus Kristus adalah turun ke bumi adalah kabar gembira tentang kedatangan Yesus Kristus dan pemerintahan Allah atas manusia-manusia yang percaya kepadanya. Itu namanya Injil Kerajaan Allah, berita gembira bagaimana manusia bersatu dengan Allah. Yohanes 10 ayat 3-4. Ini dia, saudara baca sendiri, itu dia Injil Kerajaan Allah. Di dalam agama apapun seseorang tidak bisa lepas pribadi, tidak bisa kalau ikut kaum tertentu, agama tertentu untuk selamat. Tapi di dalam Yesus
ada keselamatan, ada kebenaran, dan seterusnya. Kejahatan dan penyesatan. Saudaraku yang kekasih, sadar atau tidak sadar, ada manusia-manusia yang berhobi tanda kutip metafisis. Karena apa? Dalam metafisis ya seperti yang Pak Matius zaman dulu yang sudah dihapuskan semuanya, dibuang semuanya. Sakti. Dan yang banyak yang kemudian karena seakan-akan sama, matanya nggak siang lihat, kacamatanya bukan kacamata ilahi, kacamata ini wah Yesus bisa menyembuhkan orang, itu kekuatan metafisis. No ya. Di dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 9 sampai 13. Kisah Para Rasul 8 ayat 9 sampai 13. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria, serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Yes, lanjut. Semua orang, besar kecil, mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Yes, lanjut. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Yes, perhatikan bedanya Simon yang metafisis atau dukun atau ahli sihir zaman itu. Lanjut. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga menjadi percaya, dan sesudah dibaptis, ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat besar yang terjadi. Kemudian pada ayat 18, ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka serta berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu. Berikanlah juga kepadaku kuasa itu. Itulah habit yang pernah dia miliki. Tetapi semua itu lanjut. Supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Perhatikan, kekeliruan mereka pada saat itu adalah ketika keinginan dari seperti banyak orang berkeinginan seperti Simon. Jika menumpangkan tanganmu, Roh Kudus akan diterima oleh orang itu. Salah. Lanjut. Tetapi Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Dapat membeli karunia Allah dengan uang dan seterusnya. Saudaraku yang kekasih, banyak maka memakai mantra dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus sembuh, dalam nama Yesus. Itu kekeliruan, itu metafisis, saudara. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Yes, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Kalau murid-murid Tuhan melakukan sesuatu, menyembuhkan orang, itu dasarnya adalah karena kehendak Tuhan. Ya, kehendak Allah. Maka saudaraku yang kekasih, lanjut. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Enyahlah daripadaku kamu semua pembuat kejahatan. Padahal pakai dalam nama Yesus, tetapi bentuknya adalah mantra, bukan iman, bukan kerja ilahi. Saudaraku yang kekasih, lalu pertanyaannya, Pak, lalu siapa, Pak? Motivasinya apa yang paling benar, yang ideal? Ya semuanya sih, kalau kemudian ada follow up-nya dan segala macam, pertobatan yang total dan lain-lain, tentu merupakan Tuhan akan mencatatnya, tetapi yang hulu daripada apa yang disebut ikut Kristus
yang ideal adalah kehausan roh dan sadar jati diri. Kehausan roh. Saudara bisa melihat bagaimana apa yang pertemuan antara Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria di sumur, yang kemudian di dalam dialognya naik kepada dialog religi, dialog ilahi, di mana kemudian perempuan Samaria itu mengatakan kepada Yesus. Yohanes 4 ayat 20 sampai 26. Yohanes 4 ayat 20 sampai 26. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Sampai pada titik religi, sampai pada titik Taurat, dia menanyakan penyembahan yang benar itu mana? Di kota, di bait-bait Allah, atau seperti kami di gunung-gunung? Lanjut. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba. Saatnya akan tiba. Bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, dan bukan juga di Yerusalem. Yes. Catat itu baik-baik. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Yang dibutuhkan adalah mengenal Tuhan dan dikenal Tuhan. Lanjut. Kami menyembah apa yang kami kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Murid-murid Tuhan menyembah apa yang dia kenal. Lanjut. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Roh, kita menyembah rohnya berhubungan dengan Tuhan. Tuhan akan berbicara tentang kebenaran ilahi bagi diri masing-masing. Amin. Saudaraku yang kekasih, sesungguhnya yang menjadi motivasi kuat bagi seorang manusia untuk ikut Kristus, itulah adalah terlepas dari rohnya terlepas dari kerajaan maut. Yohanes 14 ayat 1. Yohanes 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Yes. Rohnya gelisah. Maka di dalam jalan keluar daripada rohnya gelisah karena takut kalau tubuhnya mati masuk alam maut atau siksa kubur atau kelak di neraka, maka gelisah rohnya. Maka sembahlah, ulangi lagi ayat 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Yes, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Kepada Allah dan tangannya Allah, atau apapun istilahnya saudara pakai. Ayat 6. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yes, percaya kepadaku yang akan memberikan rohmu hidup, yang akan memberikan kebenaran. Ya, aku yang akan membuat engkau akrab dengan Tuhan. Saudaraku yang kekasih, itulah tujuan utama sadar jati diri adalah tujuan utama, memahami tujuan utama dari cita-cita ilahi rohnya. Untuk turun ngapain? Mengapa kok turun ke bumi? Itu yang sangat penting, dan itu hanya ada rahasianya di dalam Injil Kerajaan Allah. Saudara baca tentang Injil Kerajaan Allah di dalam YouTube Ilahi Pak Matius. Seberapa besar perjuangan mengenal keilahiannya dan pertumbuhan keilahian diri saudara kalau saudara ikut Kristus. Apakah saudara sudah makin akrab dengan Tuhan? Atau saudara meninggalkan Tuhan? Atau ditinggalkan Tuhan? Mari kita lihat diri kita. Apakah kita lahir kembalinya adalah pertobatan total atau bukan? Apakah kita siap membuang dosa dan kejahatan dan menghasilkan buah atas pertobatannya? Sudahkah kita lakukan? Ya, totalitas menyangkal diri dari karakter buruk saudara, kenajisan saudara, absintus saudara, keinginan duniawi saudara, kehebatan akal saudara.
Mari koreksi, nggak usah lihat kiri kanan, lihat diri sendiri. Kenapa? Karena itu penting untuk tahu sejauh mana Tuhan masih memegang saudara atau melepaskan saudara. Totalitas mengasihi, ini dia. Kenapa? Supaya saudara cita-citanya tercapai menjadi anak Allah. Totalitas mengasihi manusia lain, totalitas mengasihi Tuhan nanti. Mengasihi manusia lain dulu, Lukas 6 ayat 35. Lukas 6 ayat 35. Tetapi kamu kasihilah musuhmu. Kamu kasihilah musuhmu. Dan berbuatlah baik kepada mereka. Dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar. Upahmu akan besar. Dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Cita-cita ilahmu rohmu menjadi anak Allah yang maha tinggi akan tercapai. Luar biasa. Itu mengasihi sesama manusia. Sampai musuh pun dikasihi. Jangan dihakimi. Jangan disakiti. Juga mengasihi Allah. Wow. Seperti apa mengasihi Allah? Yohanes 15 ayat 8. Yohanes 15 ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Yaitu jika kamu berbuah banyak. Jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Yes, dengan demikian kamu menjadi murid-muridku. Yohanes 14 ayat 15 sampai 17. Yohanes 14 ayat 15 sampai 17. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kamu akan menuruti segala perintahku. Itu kalau mengasihi Tuhan. Tuhan akan memberikan apa? Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Yes. Saudaraku yang kekasih, mari kita tengok diri kita. Mungkin saja Tuhan sudah menyembuhkan Anda. Tuhan yang jelas sudah membuang dosa dan menyucikan dari yang jahat. Lalu kita jadi apa? Mari kita tengok walaupun menyakiti diri kita, tapi itu lebih baik. Tuhan mengatakan kepada yang kukasihi engkau kutegur dan kuajar. Banyak orang ogah, banyak orang gak berani, banyak orang penuh dengan harga diri untuk tidak melakukan apa yang disebut koreksi diri. Ya, dan itu membahayakan. Maka saudaraku yang kekasih, saudara membutuhkan mawas diri. Matius 11 ayat 16 sampai 19. Matius 11 ayat 16 sampai 19. Dengan apakah akan kuumpamakan anak angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya. Anak-anak yang duduk di pasar berseru kepada teman-temannya. Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan tilung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Lanjut. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Engkau tidak menari, engkau juga tidak berkabung. Berkabung karena dirinya banyak dosa dan kejahatan. Engkau tidak menari untuk kemuliaan nama Tuhan. Engkau tidak menari untuk produktif dalam keilahian, menjadi murid Tuhan. Lalu? Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut-cukai dan orang berdosa, tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Saudaraku yang kekasih, yang Tuhan lihat adalah perbuatan saudara. Cobalah beli kaca. Cobalah kaca yang biasa aja. Tengok bibir kita. Apakah bahasa Belandanya ndower? Karena biasa mencibir. Iya kan? Atas sini salah, situ salah. Dirinya sendiri gak pernah salah. Maka saudaraku yang kekasih, mari engkau akan melihat diri sendiri ketika saudara apakah diperkenankan masuk dalam kerajaan Allah.
Apa itu kerajaan Allah? Baca kalau kerajaan Allah ada di dalam YouTube Ilahi Pak Matius. Apakah saya sudah diperkenankan masuk ke kerajaan Allah? Atau sudah masuk ke dalamnya? Lalu saudara mulai mengenal diri saudara, roh-roh saudara, sayap rohani saudara, saudara kenal. Sehingga saudara bisa mana yang akan dikerjakan, kerja ilahi. Saudara bisa totalitas berproduktif ilahi dan menjadi milik Kristus. Aman itu menjadi milik Kristus. Ya, nah, saudara bisa menjadi murid Tuhan, menjadi sahabat Tuhan, bisa menjadi milik Kristus. Saudara aman. Panjang umurnya bisa diperpanjang. Saudaraku yang kekasih, mari. Tapi saya baca dulu milik Kristus, Yohanes 17 ayat 15. Yohanes 17 ayat 15. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Yes. Sekali lagi mari koreksi diri, apakah saudara sudah masih tetap dalam pelukan Tuhan, berjalan di hadapan, di saudara belakang Tuhan, dan kemudian saudara menjadi milik Tuhan? Atau saudara sudah mulai murtad? Ya, murtadnya apa Pak? Pindah agama? Bukan, nggak ada urusan dengan agama. Murtadnya adalah ketika saudara mulai menuhankan sekuler, menuhankan duit, hatinya berada di harta. Saudara mengibarkan bendera kenajisan yang ada dalam diri saudara, bendera-bendera karakter buruk, bendera absintus yang pernah tinggal dalam diri saudara, saudara pelihara, saudara kibar-kibarkan. Itu namanya murtad. Pergunakan waktu untuk berproduktif ilahi, sehingga Tuhan memberi kesempatan untuk hidup tadi lebih lama. Tadi udah dibaca ayat 15. Udah. Tuhan akan memperpanjang hidup saudara. Tuhan akan sejauh saudara, Tuhan akan melindungi dari yang jahat sejauh saudara tetap menjadi milik Tuhan. Karena milik Tuhan adalah manusia-manusia yang memuliakan Tuhan. Amin. Terakhir, buat program kehidupan ilahi, kehidupan jasmani secara pribadi bersamanya. Akrab dengan Tuhan setiap hari. Amin. Akrab dengan Tuhan setiap hari. Jangan cuma meminta, terus saudara mengatakan, saya siap dikendalikan, digembalakan, dan siap berguna bagi Tuhan. Dalam nama Yesus kita berdoa kepadanya. Amin. Amin. Tuhan berkati.